Benarkah Barcelona akan daratkan Erling Haaland di tahun 2025? Direktur Barcelona, Deco buka suara terkait rumor timnya akan mendatangkan Erling Haaland ke Camp Nou. Ia menyebut bahwa rumor itu hanya kabar burung semata. Seperti yang sudah diketahui, Haaland saat ini disebut-sebut sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Ia punya catatan gol yang impresif bersama Manchester City. Belakangan beredar kabar bahwa Haaland akan pindah klub di tahun 2025 nanti. Ia dikabarkan merasa sudah cukup bermain di City dan ingin mencari petualangan baru. Striker timnas Norwegia itu dilaporkan ingin pindah ke Spanyol, di mana Barcelona dirumorkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun benarkah Barcelona akan merekrut sang striker? Dalam wawancaranya kepada Mundo Deportivo, Deco menjelaskan bahwa rumor Haaland ke Barcelona itu hanya kabar burung semata. Ia menyebut bahwa timnya masih punya striker tajam pada diri Robert Lewandowski sehingga mereka belum butuh striker lagi. Deco tahu bahwa Lewandowski saat ini tidak muda lagi. Jadi cepat atau lambat Barcelona akan membutuhkan striker baru di lini serang mereka. Namun sang direktur menolak menyebut bahwa Haaland sudah jadi kandidat pasti pengganti Lewandowski di tim mereka. Untuk saat ini kami tidak sedang mencari striker baru karena kami memiliki Lewandowski di tim kami. Pertama-tama, kami harus memeriksa apakah Haaland adalah sosok yang kami butuhkan dalam proyek kami. Kami akan memeriksa itu di waktu yang tepat. Tensi tinggi di ruang ganti Manchester City. Muncul kabar buruk dari Manchester City. Tensi di ruang gantinya meninggi antara Pep Guardiola dengan beberapa para pemainnya. Manchester City dalam tren mejan, kalah 4 kali beruntun di 4 kompetisi. Pep Guardiola tetap tenang. Sang manajer Manchester City itu berkali-kali menekankan kalau kekalahan di sepak bola adalah wajar. Tentu untuk kasusnya City, hal itu semacam jadi anomali. Mereka sudah mendominasi Liga Inggris bertahun-tahun dengan 4 kali beruntun jadi kampionnya, pun punya pemain-pemain berkualitas. 4 kali kekalahan beruntun itu merupakan kali pertama pada era Guardiola di The Citizens. Kabar terbaru, ada laporan menyebut muncul perpecahan di ruang ganti. The Athletic melaporkan muncul ketegangan antara Pep Guardiola bersama beberapa pemain Manchester City. Meski, hal itu tetap dijaga rapat-rapat tidak sampai keluar dari ruang ganti. Tidak dijelaskan lebih rinci, Pep Guardiola bersitegang dengan siapa-siapa saja. Namun di jeda internasional ini, tampaknya jadi momen yang berharga bagi Guardiola dan pasukannya untuk berintrospeksi diri. Legenda Liverpool malah optimis untuk Man City yang terpuruk. Danny Murphy, biasanya juga begitu. Legenda Liverpool, Danny Murphy, malah optimis untuk Manchester City yang saat ini tengah terpuruk. Manchester City baru saja mengalami 4 kekalahan berturut-turut di berbagai kompetisi. Hal ini juga menjadi pengalaman buruk pertama sang pelatih, Pep Guardiola, selama karirnya sebagai manajer. Manchester City diterpa badai cedera dan beberapa pemain yang fit pun kini dianggap sudah tidak terlalu bisa diandalkan karena faktor usia. Meski beda kasus, Danny Murphy tetap menganggap terpuruknya Manchester City hanya akan terjadi di awal musim saja seperti yang sudah-sudah. Bahkan, dalam pernyataannya itu, Danny Murphy menganggap Manchester City masih bisa menyalip Liverpool. Saya hanya merasa saat ini mereka agak sedikit terguncang, ada sedikit masalah. Jangan lupa mereka tidak pernah bagus setelah 10 laga awal di Liga di tahun kapanpun yang mereka menangkan. Mereka memang selalu memulai agak lambat dan agak sedikit naik turun. Ya, tentu saja mereka mampu mengejar Liverpool, bahkan mereka akan menghadapi Liverpool dalam waktu sekitar 2 minggu lagi. Jika mereka tiba-tiba memenangkan pertandingan itu, mereka akan bangkit kembali. Apakah mereka mampu mengalahkan Liverpool? Tentu saja, mereka hanya butuh para pemain terbaiknya kembali. Secara defensif, itulah masalah mereka saat ini. Mereka memang masih menciptakan peluang, mencetak gol, karena pertahanan adalah masalah mereka. Dan ketika kalian kehilangan banyak pemain, kalian akan menjadi lebih lemah atau paling lemah, sampai harus memainkan para pemain muda.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Dulu tak terhentikan kini menurun, ini penyebab Man City kehilangan taringnya. Mantan pemain Liverpool Glenn Johnson menyoroti beberapa faktor utama yang menjadi penyebab penurunan performa Manchester City belakangan ini. Menurutnya, cedera pemain menjadi masalah paling jelas yang dihadapi oleh The Citizens saat ini. Meski memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan mungkin terbaik di dunia, Johnson merasa The Citizens masih kesulitan mengatasi kehilangan beberapa pemain kunci. Johnson juga menyoroti berkurangnya insting mencetak gol dalam permainan Man City. Mereka seperti kesulitan mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang paling jelas adalah masalah cedera yang mereka alami saat ini. Mereka kehilangan banyak pemain, tetapi mereka mungkin memiliki skuad terbaik di dunia, jadi Anda pasti akan berpikir mereka bisa mengatasinya. Saya mengatakan ini tanpa bermaksud tidak menghormati Brighton, tetapi pertandingan terlalu mudah bagi Man City di babak pertama dan mereka terlihat menurunkan intensitas ketika mereka seharusnya menyelesaikan pertandingan lebih awal. Semua tim bisa dikalahkan, dan jika Anda tidak menganggap lawan dengan serius, Anda berisiko kehilangan poin. Sebelum penurunan performa ini, mereka mungkin akan mengalahkan Brighton dengan skor 4 atau 5-0, tetapi tanpa insting mencetak gol itu, mereka gagal melakukannya. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time